Oke, kan tadi kita sudah membahas tentang lebih detail tentang boundary condition. Jadi intinya, setelah Laplace equation itu dimasukkan sesuai dengan kondisi diturunkan, dimasukkan agar dicari tahu agar dia memenuhi syarat-syarat batasnya, maka kita ketemu ternyata velocity potensial kita, potensial kecepatan kita bentuknya seperti ini. Omega sama dengan H per 2 G cos H dan ini. Oke. Dari sini bisa diturunkan juga bahwa ternyata kita dapat persamaan-persamaan lain. Yang pertama, yang paling penting yang sering banget dipakai adalah persamaan dispersi, dispersion equation. Apa sih intinya? Persamaan ini ngasih tahu kita bahwa pertama ada hubungan nih antara di sini kan omega ini kan 2V per T ya. Dan K ini adalah 2V per L. 2V per L di K ini nih. Jadi omega kuadrat sama dengan GK tangan hiperbolik KH. Berarti kita punya satu persamaan yang menghubungkan antara panjang gelombang juga dengan periode gelombangnya. Jadi kita tahu tuh bagaimana perilakunya. Nah, terus kalau diturunkan lagi kita punya, jadi kita bisa menisi, tinggal turunkan biasa bahwa panjang gelombang itu rumusnya ini. Lalu kita nanti akan punya satu lagi yang disebutnya C. C itu adalah wave speed, atau kalau nanti sering-sering di textbook namanya celerity. Wave speednya juga dari mana, sama diturunkan langsung bisa ketemu rumusnya ini. Oke. Dari sini juga dari persamaan velocity potential yang sudah ditemukan ini, ternyata kita tahu bahwa gelombangnya itu dibagi-bagi berdasarkan region. Yang pertama adalah disebutnya daerah laut dalam. Apa sih parameternya? Daerah laut dalam itu pertama parameternya terutama ada 3 nih. Kalau kita lihat di sini ada tangan KH, ada H per L-nya nih. Kita lihat di persamaan ini. Semoga kursor saya mouse-nya kelihatan nih. Ini tangan HKH, ada H per L-nya juga. H itu apa namanya? H tadi adalah kedalaman, jadi bisa dibilang D per L. Kalau di sini kan jadinya D per L. Jadi apa sih parameternya? Yang pertama adalah ini. Pertama, kalau misalnya dia D per L, D itu adalah kedalaman, L itu adalah panjang gelombang, D per L-nya lebih besar dari 0,5, atau nilai tangan HKH-nya itu sama dengan 1, maka bisa dibilang dia adalah kondisi laut dalam. Sehingga kita punya, kalau kita masukin nih rumus dispersi ini, tangan HKH-nya sama dengan 1, ini sama dengan 1, pokoknya kita masukin itu, maka kita punya C-nya, wave speed-nya adalah GL per 2V. Perhatikan bahwa untuk kecepatannya ini kita kasih notasi 0. Kenapa? Untuk mengasih tahu bahwa ini adalah kondisi di laut dalam. Kita punya wave speednya C0 sama dengan GT per 2V. Ternyata ini apa nih artinya? Kecepatan gelombang di laut dalam cuma bergantung sama periodenya. Dia juga bisa bergantung sama periodenya atau bergantung sama panjang gelombangnya, jadi satu-satu, jadi dua-duanya nggak mempengaruhi. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah ternyata kita masuk ke zona transisi. Zona transisi itu kalau nilai D per L-nya, perbandingan antara kedalaman dengan panjang gelombangnya antara 0,5 sampai dengan 0,05, atau nilai tangan HKH-nya di bawah 1. Oke, ini sebenarnya D per L. KD-nya dimasukin nilainya, tangan HKH-nya sama dengan 1. Jadi kita punya, kalau kita masukin ini ke persamaan dispersi tadi, ternyata kita punya C-nya adalah rumusnya ini. Rumusnya juga ini. Perhatikan bahwa notasi tangan HKH-nya masih ada nih kalau di perairan transisi. Oke. Nah, terus apa namanya? Perhatikan juga bahwa untuk perairan transisi nggak ada yang notasi nolnya, indeks nolnya tuh nggak ada. Berikutnya kita masuk ke shallow water atau lautan dangkal. Nah, kita lihat juga bahwa kalau D per L-nya kurang dari 0,05, maka nilai tangan HKH-nya
tangan hiperbolik HKH-nya itu sama dengan nilai KH-nya. Ini udah ada yang ngitung. Jadi kalau kita masukkan nilai ini ke persamaan dispersi, kita punya C-nya, wave celerity-nya sama akar G per D. Apa sih artinya ini? Artinya bahwa pada laut dangkal, kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman lautnya. Maksudnya jadi apa? Mau dia T-nya beda-beda, mau dia L-nya panjang-panjang, kalau dia sudah masuk ke daerah zone 1-nya breaking zone, maka kecepatannya akan sama. Gelombangnya cuma tergantung sama kedalaman. Oke? Itu menariknya. Ini kalau kita simpulkan ini nih, banyak nih. Kita punya persamaan macam-macam, ada beda-bedanya untuk deep water atau shallow water. Kita lihat di sini transisinya nggak ada. Kenapa? Karena yang transisi itu sebenarnya kita tuh jarang pakai, karena kita kebanyakan maunya taunya ekstrim aja kalau nggak di laut dalam atau di laut dangkal. Tapi tetap dipakai ya. Cuma kebanyakan tadi kita maunya cuma tahu laut dalam atau laut dangkal gitu. Kita punya persamaan muka gelombangnya eta. Kita punya kecepatan celerity-nya, wave velocity-nya. Kita punya persamaan panjang gelombang. Kita punya persamaan orbit dari partikel air arah horizontal. Kita punya persamaan orbit dari dari partikel airnya arah vertikal. Kita punya kecepatan partikel air arah horizontal, dan kita punya kecepatan partikel air arah vertikal. Apa sih gunanya nanti ini? Ini gunanya nanti terutama untuk mencari gaya. Sebenarnya penurunan energi itu yang kemarin kita dipelajari sebelum dari sini juga. Tapi gitu deh. Kita lihat lanjut nanti dipakai. Ntar akan ada contohnya gimana makainya. Sekarang kita coba. Nah, tapi ternyata persamaan dispersi ini nih. Persamaan dispersi ini dia ternyata enggak straightforward. Kalau misalnya kita mau cari tahu nih. Jadi orang dulu itu kalau kita lihat, kalau misalnya kita jabarkan nih, omega kuadrat ini omega kuadrat ini kan 2V per T dengan K-nya juga 2V per L. Ternyata kalau kita lihat tuh, kalau kita jabarkan menjadi kita jabarkan, kita teruskan, ternyata kita lihat di kiri kanan persamaan itu muncul dua-duanya. Muncul dua variabel, yaitu D di sini dan D di sini juga. Padahal kalau kayak gini berarti nanti persamaannya ini nggak bisa straightforward. Kalau di Excel nyebutnya ini harus iterasi, ntar ada loopingnya gitu. Nah, oleh karena itu ilmuwan-ilmuwan yang dahulu itu mikir gimana caranya ya biar kita bisa memanfaatkan persamaan ini biar lebih gampang. So, apa yang mereka lakukan? Jadi mereka lakukan adalah tadi mereka membandingkan antara kondisi ekstrim, kondisi di laut dangkal dan di laut dalam. Mereka bandingkan kecepatan gelombangnya. Kecepatan gelombangnya mereka bandingkan sehingga nanti ternyata yang timbul cuma tinggal faktor tangan hiperboliknya juga. Panjang gelombangnya mereka juga bandingkan antara panjang gelombang di laut dangkal dengan di laut dalam, mereka ketemu cuma tangan hiperbolik doang. Apa sih maksud ketemu tangan hiperbolik doang? Di sini nih yang tadi variabelnya D itu ocean depth-nya itu, kedalaman lautnya itu jadi hilang. Jadi tinggal berarti di sini kalau kita bisa L per L, kita tahu L per N0, tahu di sini kita masukin kedalaman gelombangnya berapa, kita bisa membandingkan antara panjang gelombang di laut dalam dan di laut dangkal. Oke, sebentar kita pause dulu.